domestik itu juga mencerabut basis sosial ekonomi perempuan. Jadi dalam ratusan tahun lamanya, perempuan Nusantara itu setidaknya dicerabut dari dua hal. Dari akar spiritualitasnya, dari akar kehidupan sosial ekonominya. Kesetaraan paripurna yang dia bayangkan bukanlah kesetaraan gender dalam pengertian perempuan atau gerakan feminisme barat. Kesetaraan gender yang dia bayangkan itu memiliki dampak yang besar bagi pelestarian adat dan tradisi tempat dia tumbuh dan hidup. Nah, mohon maaf sebetulnya saya dalam penjelasan seperti ini kita menjadi tahu sebenarnya perjuangan emansipasi yang dibawa oleh Ibu Kartini kita itu sedang mewakili siapa. Itu mengapa dalam perdebatan yang panjang saya seringkali bilangnya itu para ahli menyebut bahwa perempuan itu juga dicerabut dari akar spiritualitasnya yang sangat menonjol di masa lalu. Tiba-tiba perempuan itu urusannya hanya dengan dapur. Padahal kita punya banyak cerita heroik bagaimana perempuan Nusantara itu berada dalam gelanggang perang, berada memimpin secara spiritual. Itu cerita itu terus kita temukan dari zaman ke zaman. Tiba-tiba perempuan di Nusantara itu tiba-tiba urusannya hanya urusan domestik. Nah, sejak kapan segregasi terhadap perempuan dimulai di Nusantara? Ini pertanyaan menarik, Mbak Feby. Karena banyak ahli berpendapat segregasi seks atau segregasi gender yang ada di Nusantara ini itu justru dimulai sejak masa kolonialisme. Nah, ini menarik kan? Agrarisme nenek moyang kita itu membuat laki-laki dan perempuan bekerja bersama-sama di ladang, bekerja bersama-sama di hutan. Simbol-simbol ketahanan pangan kita itu simbolnya perempuan. Jadi di masa lalu sesungguhnya perempuan. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Ahol Firdaus untuk bisa memulai materinya. Persilahkan, Bapak. Oke, terima kasih Bu Dian. Terima kasih atas waktu yang spesial ini. Saya untuk kesekian kalinya berada dalam satu forum dengan Puan Hayati. Sebelum kita mengalami situasi wabah, saya banyak terlibat di berbagai acara. Dan ini adalah eksperimen bagaimana menyelenggarakan pelatihan sekolah atau workshop yang berbasis online. Nah, ketika pertama kali saya ditawarkan mengampu pendidikan gender untuk teman-teman perempuan penghayat, saya lalu agak bernegosiasi dengan teman-teman Puan Hayati. Kalau sekedar pendidikan gender yang konvensional itu kita memperkenalkan, mendorong setiap individu untuk memiliki kesadaran gender, saya kira itu sudah sangat umum dan bisa kita lakukan dalam berbagai kursus atau pelatihan. Nah, lalu saya menawar bagaimana kalau sekolah virtual ini sekaligus sebagai pijakan untuk merumuskan semacam paradigma gerakan bagi perempuan penghayat. Karena itu mungkin agak berbeda dengan flyer yang sudah beredar ke publik. Mungkin materi yang akan ditawarkan oleh forum ini agak lebih luas, bukan hanya terkait dengan pendidikan gender, tapi justru menjadi forum ini akan menjadi pijakan untuk merumuskan satu agenda, merumuskan konsep perjuangan gerakan perempuan penghayat. Nah, karena itu saya lalu kemudian melengkapi khasanah bacaan saya tentang feminisme dan mulailah ada keberanian untuk memperkenalkan suatu konsep baru namanya indigenous feminism. Nah, mari kita lihat bagaimana konsep tersebut atau teori tersebut kita kontekstualisasikan di dalam kepentingan organisasi perempuan penghayat ini di dalam upaya perjuangannya di dalam membangun kesetaraan,
di ruang publik, kesetaraan di antara elemen bangsa yang lain. Nah, karena itu mari kita mulai. Sebelumnya ada beberapa catatan yang penting. Yang pertama, berbarengan dengan diskusi sebelum acara ini dimulai, diskusi dengan Budian, dengan Mbak Rela, dengan teman-teman yang lain, saya mulai terpikir bahwa outcome dari sekolah virtual ini bisa kita jadikan sebagai semacam buku saku untuk kepentingan penguatan kapasitas perempuan penghayat, dan bisa juga dinikmati oleh berbagai elemen lain, terutama di lingkungan mahasiswa dan akademisi yang ingin melakukan studi lebih jauh terkait dengan isu penghayat. Nah, karena itu bersamaan dengan 3 seri yang akan berlangsung pada tanggal 6 ini, ya sudah seri pertama, tanggal 10 dan tanggal 14, saya berusaha merampungkan narasinya di samping slide yang saya tawarkan di dalam sekolah virtual ini. Oke, mari kita mulai dengan paparan pertamanya. Saya kira bagian terpenting dari apa yang saya ingin sampaikan itu ada pada slide pertama ini, di PowerPoint saya yang pertama ini. Host, kalau bisa mohon ditampilkan lebih full screen agar bisa diakses oleh semua orang. Bapak Ibu, teman-teman muda, remaja yang saya hormati, yang memang ingin belajar bersama, saya sesungguhnya agak gamang dalam proses awalnya ketika menawarkan ini sebagai landasan konseptual untuk pijakan gerakan perempuan penghayat di Indonesia. Karena pertama-tama saya menempatkan perempuan penghayat dalam kategori indigenous woman. Sementara kita akan tahu nanti di dalam perdebatannya itu 2 kategori yang berbeda sama sekali. Nah, untuk sementara saya ingin katakan bahwa penghayat atau perempuan penghayat itu bisa disebut juga atau bisa dimasukkan juga dalam kategori indigenous woman yang memiliki problem diskriminasi yang sangat berlapis dalam dirinya. Tidak seperti isu feminis pada umumnya atau feminisme pada umumnya, problem yang dihadapi oleh perempuan penghayat di dalam konseptualisasi ini itu sering disebut sebagai interseksional. Jadi pertama-tama perempuan penghayat menghadapi problem diskriminasi karena agama dan keyakinannya. Mereka di dalam periode yang sangat panjang mengalami proses pengagamaan, dipaksa beragama atau menganut agama dan keyakinan yang bukan keyakinannya. Keberadaan mereka disangkal oleh negara. Di dalam situasi seperti itu, mereka juga menghadapi problem sosial, ekonomi, politik yang tidak sepele. Tapi pada saat bersamaan, perempuan penghayat juga mengalami diskriminasi karena statusnya sebagai perempuan. Mungkin akan ada lebih banyak aspek yang membentuk situasi diskriminasi yang dialami oleh perempuan penghayat itu jauh lebih kompleks dibanding dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Dan karena itu saya di awal ini cukup memberanikan diri bahwa perempuan penghayat di dalam banyak aspek itu memiliki kedekatan kategori dengan indigenous woman. Betapapun nanti bisa kita diskusikan. Nah, membincang isu diskriminasi yang dialami oleh perempuan juga tidak terkecuali perempuan penghayat, paradigma yang harus kita gunakan selalu adalah paradigma feminisme. Karena apa? Feminisme itu adalah paradigma pembebasan perempuan. Dia merupakan paradigma gerakan, sekaligus varian teori-teori yang sangat beragam, yang memberi acuan bukan hanya teoritik, tapi juga filosofis, bagaimana perempuan memahami struktur penindasan yang melingkupi dirinya, juga bagaimana perempuan membebaskan diri dari situasi ketertindasan atau diskriminasi itu. Nah, permasalahannya adalah wacana feminisme mainstream atau kita sebut sebagai feminisme arus utama itu juga terminologi baru juga yang nanti juga akan kita dudukkan sedemikian rupa. Feminisme arus utama itu tidak cukup memadai
untuk dijadikan sebagai instrumen analisis di dalam membaca problem perempuan penghayat. Mengapa? Karena feminisme arus utama itu sangat berakar, sangat mengakar dalam problem kesejarahan perempuan kelas menengah kulit putih Eropa. Dan sejarah feminisme sendiri itu adalah sejarah perjuangan kelas menengah, perempuan kelas menengah kulit putih Eropa. Karena itu, di dalam seluruh rancang bangun teori yang kita kenali dari feminisme arus utama itu, sangat sedikit sekali instrumen yang bisa kita gunakan untuk membaca problem yang dihadapi oleh perempuan penghayat sebagai kategori indigenous woman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terbukti setidaknya dalam 50 tahun terakhir, gugatan terhadap feminisme arus utama itu sendiri juga sangat besar di dalam maka pertama-tama secara konseptual kita harus mendudukkan Puan Hayati secara konseptual dengan konsep indigenous woman. Betapapun konsep ini berbeda, tapi ada banyak irisan kesamaannya. Nanti akan kita berbincangkan. Karena yang sedang kita perbincangkan itu adalah struktur ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh perempuan, maka seharusnya kerangka teoritik yang kita gunakan adalah feminisme. Karena feminisme adalah paradigma pembebasan perempuan, dia adalah sekumpulan panduan gerakan, sekumpulan varian teori yang bisa diacu oleh banyak perempuan di dalam rangka emansipasi. Nah, ternyata ada masalah di tengah jalan. Mengapa? Konsep feminisme arus utama, teori-teori yang disediakannya itu tidak mix, tidak cocok dengan kebutuhan perempuan penghayat atau kelompok perempuan pribumi yang di dalam sejarahnya memiliki problem yang jauh lebih kompleks. Dan sejarah kelahiran feminisme sendiri cukup abai dengan problem yang dihadapi oleh perempuan pribumi, perempuan adat, perempuan tradisi, atau penghayat kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman remaja yang saya hormati, setidaknya kita punya 3 agenda pembicaraan di seri pertama ini. Kita akan memperbincangkan bagaimana posisi perempuan penghayat di dalam definisi indigenous woman, itu pertama. Yang kedua, kita akan membincang mengapa feminisme mainstream sebagai paradigma gerakan perempuan itu tidak cukup memadai untuk menjelaskan problem perempuan penghayat. Dan yang ketiga, kita akan lebih jauh mendalami apa sesungguhnya indigenous feminisme itu dan mengapa paradigma ini menjanjikan sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk diadaptasi di dalam skema atau agenda gerakan perempuan penghayat. Kira-kira itulah awalannya. Nah, segera mari kita beranjak pada paparan berikutnya tentang kerumitan definisi dan konsep tentang indigenous
people, indigenous women, dan posisi perempuan penghayat di dalamnya. Sebenarnya dalam diskusi indigenous women atau indigenous people itu, posisi perempuan penghayat ada di mana? Nah, mohon host kita pindah ke slide berikutnya. Kita akan segera mendiskusikan tentang definisi yang digunakan secara internasional untuk memahami apa itu indigenous people dan bagaimana posisi indigenous women. Dan karena definisi itu memenuhi syarat, memiliki syarat tertentu untuk memasukkan kategori perempuan atau kelompok sosial di dalam kategori indigenous itu, maka menurut saya ini diskusi awal yang penting. Mungkin di kalangan akademisi atau aktivis banyak yang ragu atau tidak menempatkan penghayat atau perempuan penghayat di dalam kategori indigenous women atau indigenous people. Hal itu berakar pada diskusi yang berkembang di dunia internasional, diskusi resmi yang berkembang di dunia akademik yang digunakan sebagai acuan membuat kebijakan. Jadi istilah indigenous people itu sendiri mengemuka sesudah tahun 2007. Mengapa tahun 2007? Karena tahun itulah untuk pertama kalinya Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan suatu deklarasi yang khusus membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat. Nah, mari meskipun tidak cukup memadai indigenous people, mari kita terjemahkan secara agak serampangan dengan masyarakat adat, karena ada banyak sekali padanan katanya. Nah, istilah indigenous people atau masyarakat adat itu secara internasional digunakan untuk menyebut etnis atau penduduk asli, native, itu pribumi, yang memiliki ikatan dengan satu kawasan atau wilayah geografis, tanah, gunung, sungai, hutan. Namun keberadaan mereka lalu terpinggirkan karena peminggiran dan perampasan yang dilakukan oleh proyek kolonialisme atau proyek-proyek lain yang sejenisnya, investasi yang disponsori negara dan lain sebagainya. Mereka dalam periode yang sangat panjang mengalami satu situasi buruk, menjadi sangat rentan, mengalami kekerasan, menjadi sasaran atau objek kekerasan, mengalami genosida budaya dalam bahasa saya, karena seluruh tradisi, kebudayaan, bahasa, adat istiadat, bahkan agama dan kepercayaan mereka itu secara sistematis dipinggirkan di dalam skema kolonialisme yang nanti kita akan tahu itu berlanjut di dalam tahapan di dalam periode pasca koloni. Nah, kelompok-kelompok ini mengalami kerentanan yang luar biasa. Tetapi mereka juga terbukti survive sebagian besarnya. Mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk kembali menegakkan kedaulatan mereka atas tanah, atas tradisi sendiri, atas bahasa, adat, agama, keyakinan. Dan setidaknya di dalam setengah abad terakhir, diskusi tentang indigenous people ini memang sangat mendominasi perbincangan terkait hak minoritas. Nah, di dalam definisi itu, kita dengan mudah misalnya akan memasukkan banyak sekali kelompok etnis dan suku di Indonesia yang masuk dalam kategori itu. Menurut catatan di Indonesia itu setidaknya ada 1.128 kelompok etnis dan diestimasi secara kasar masih tersisa bukan tersisa, masih ada 50 sampai rentan menjadi sasaran peminggiran, rentan hak-haknya dicerabut, kedaulatannya atas tanah dan hutan diambil, dirampas paksa sedemikian. Nah, Bapak Ibu, deklarasi tahun 2017 menurut saya adalah ini instrumen HAM
internasional yang pertama kali berbicara tentang indigenous people. Dan sampai saat ini sebenarnya Indonesia masih dalam posisi yang tarik ulur terkait dengan wacana ini. Pemerintah seringkali menyangkal keberadaan indigenous people karena argumentasi bahwa kalau indigenous people itu adalah masyarakat pribumi, maka seluruh bangsa Indonesia itu adalah masyarakat pribumi. Kira-kira begitu. Saya tidak bermaksud mengafirmasi atau menolak pandangan pemerintah, tapi saya ingin juga memasukkan bahwa di dalam diskusi tentang indigenous people itu ada berbagai ruang perdebatan yang tidak clear. Ada berbagai ruang perdebatan yang memicu polemik lebih jauh tentang siapa dan mengapa mereka dimasukkan dalam indigenous people. Nah, yang kedua, isu tentang indigenous women. Sesungguhnya indigenous women tentu menjadi bagian yang tidak terpisah ya dari indigenous people, karena ia bagian dari upaya revitalisasi untuk menegakkan kembali kedaulatan masyarakat adat. Nah, wacana tentang indigenous women itu sendiri mengemuka karena di dalam perjuangan memulihkan kedaulatannya, melestarikan kembali adat tradisi yang dipinggirkan secara sistematis oleh kekuatan kolonialisme di masa lalu dan berlanjut sampai periode pasca kolonial. Proses perjuangan itu seringkali ditemukan adanya aspek yang berlapis di dalam pengalaman kelompok indigenous atau masyarakat adat di dalam menghadapi diskriminasi. Para ahli sering menyebut bahwa indigenous women itu harus disendirikan karena ada aspek sistem gender dan seks yang membuat mereka mengalami satu situasi ketertindasan yang jauh lebih parah. Jadi mereka mengalami diskriminasi ketika berhubungan dengan dunia eksternal. Mereka juga di dalam internalnya di kelompok masyarakat adat yang seringkali melembagakan budaya patriarkal, itu juga mengalami berbagai jenis marginalisasi. Jadi kira-kira mengapa isu indigenous women atau masyarakat adat perempuan itu mengemuka? Karena kelompok inilah yang mengalami struktur diskriminasi yang paling berlapis. Problem yang mereka hadapi juga sangat berlapis. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam diskusi seperti ini, di manakah posisi penghayat? Di manakah posisi perempuan penghayat? Apakah mereka bisa dengan serta-merta dikategorikan sebagai indigenous people atau tidak? Kalau melihat definisi yang kita usung tadi, bahwa indigenous people itu memiliki problem yang tertambat berakar sangat jauh dalam kehidupan kolonialisme, dalam proyek kolonialisme, mereka mengalami peminggiran budaya, adat istiadat, bahkan agamanya, bahkan mengalami genosida budaya. Saya kira kalau problem itu, kalau varian-varian itu, faktor-faktor itu yang diangkat, maka posisi penghayat itu bisa dengan mudah dikategorikan sebagai indigenous people. Begitu juga kelompok perempuannya. Tetapi definisi internasional yang berkembang yang menegaskan bahwa semua kelompok indigenous people biasanya memiliki ikatan yang jauh, ikatan primordial dengan tanah atau kawasan yang mereka pijaki. Kita sering menyebutnya dengan tanah ulayat atau tanah adat atau apa saja. Maka kalau melibatkan faktor keterkaitan dengan tanah, maka sesungguhnya penghayat maupun perempuan penghayat tidak dengan mudah dikategorikan indigenous. Jadi misalnya teman-teman Marapu yang memiliki ikatan luar biasa dalamnya dengan gunung, dengan hutan yang tempat mereka bernaung, itu bisa dikategorikan sebagai indigenous people. Nah, lagi-lagi ini soal definisi. Karena sangkalan pemerintah Indonesia
indigenous people dengan membuat argumentasi bahwa seluruh penduduk Indonesia itu adalah pribumi yang paling nuansa gak rasial, tapi itu menurut saya. Karena kalau unsur-unsur utama di dalam diskusi tentang indigenous people itu bisa kita temukan dalam kehidupan penghayat, karena penghayat juga mengalami berbagai jenis peminggiran dan penundukan dalam periode yang panjang. Salah satu faktor yang dihadapi penghayat itu adalah pengalaman pengagamaan, dan kita tahu bahwa pengalaman pengagamaan itu bukan pengalaman baru. Orang dipaksa memeluk agama lain yang bukan kepercayaannya, itu sudah terjadi sejak masa kolonial. Keberadaan penghayat itu disangkal bukan hanya ketika Indonesia merdeka, tetapi dalam rentang yang sangat panjang dalam periode kolonialisme. Dan itu melahirkan mata rantai persoalan sampai yang pernah selesai. Kalau dilihat dari mata rantai problemnya dan mata rantai diskriminasinya, maka penghayat bisa dikategorikan sebagai saya memilih jalan tengah. Jadi kalau kita paksakan dengan definisi yang digunakan secara internasional juga akan susah. Dan karena prakteknya ini juga berdampak kebijakan dan skema advokasi yang dilakukan oleh organisasi sipil di Indonesia. Misalnya, tahun 2019 Direktorat Penghayat mengubah nomenklaturnya dari Direktorat Penghayat Kepercayaan dan Tradisi menjadi Direktorat Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Nah, dari nomenklatur itu saja kita sudah tahu bahwa penghayat dan masyarakat adat itu dua entitas yang dibedakan. Itu pertama. Nah, yang kedua, skema gerakan yang dirancang oleh teman-teman gerakan sipil di Indonesia. Banyak sekali advokasi yang secara khusus diberikan kepada masyarakat adat atau indigenous people, yang itu sama sekali tidak melirik kelompok penghayat. Jadi paradigma yang copy dari definisi yang digunakan secara resmi itu, lalu secara tidak sengaja membangun suatu segregasi di dalam gerakan advokasi maupun di dalam kebijakan resmi negara. Jadi tiba-tiba penghayat dibedakan dengan masyarakat adat. Bukan hanya dalam kategori, tapi juga dalam upaya memulihkan kembali kedaulatan mereka, martabat mereka, dan kepemilikan atas budaya mereka. Itu dibedakan. Nah, bagi saya itu memperluas segregasi sosial. Nah, kalau definisi itu tetap dipaksakan, kita juga akan berhadapan mempertanggungjawabkannya kepada secara akademik. Maka saya memilih jalan tengah. Kalau penghayat atau perempuan penghayat itu tidak bisa dikategorikan sebagai indigenous woman, maka kita sebut saja ini kelompok yang menyerupai indigenous woman atau indigenous woman yang menyimpang dari definisi. Nah, kira-kira begitulah. Karena struktur diskriminasi dan mata rantai penundukan yang mereka hadapi relatif sama. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perempuan penghayat juga menghadapi lapisan-lapisan problem penundukan yang tidak sepele, yang tidak sederhana di dalam pengalaman berbangsa, dalam pengalaman kolonialisme di masa lalu yang membentuk satu kisah diskriminasi yang tidak ada habisnya sampai hari ini. Nah, saya kira itu. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, di balik kerumitan-kerumitan definisi dan konsep ini, saya ingin katakan di dalam paparan yang awal ini bahwa saya memberanikan diri menempatkan penghayat atau perempuan penghayat sebagai bagian dari istilah payung yang disebut sebagai indigenous people dengan argumentasi bahwa keduanya memiliki pertautan problem diskriminasi yang terkait dengan pengalaman kolonialisme, satu. Yang kedua, diskriminasi itu berlapis dan berlangsung sampai hari ini. Jadi masyarakat penghayat atau warga penghayat dan perempuan penghayat menghadapi problem diskriminasi yang tidak kalah sengitnya, yang tidak kalah kerasnya
dengan problem yang dihadapi oleh kelompok masyarakat adat. Karena itu saya cenderung meminjam istilah itu sebagai istilah payung untuk menampung semua jenis entitas sosial yang mengalami lapisan diskriminasi yang sangat rumit dan kompleks dalam pengalaman kolonialisme dan kebangsaan Indonesia. Kira-kira itulah. Nah, saya Ibu moderator dan host, saya mohon diingatkan kalau penjelasan saya terlalu konseptual dan sangat tegang. Karena kita terlebih dahulu berselancar pada istilah-istilah rumit dan mendudukkan persoalan. Gitu. Jadi kita belum bisa rileks. Sesudah ini kayaknya kita akan rileks. Oke. Ada masukan Ibu moderator karena waktunya masih sangat panjang ini. Iya, boleh silakan dilanjut Bapak, masih ada waktu sampai 15 menit lagi. Sebelum break. Nah, mari kita Mbak Rela kita lihat dua slide berikutnya, slide yang ketiga. Nah, ini saya ingin menempat pertama-tama gini. Saya tadi di awal menjelaskan bahwa problem yang dihadapi perempuan penghayat itu rumit sekali. Seberapa rumit nanti kita akan tahu. Saya hanya meminjam istilah di dalam pidato yang didokumentasikan dengan baik. Pidato Ketua Puan Hayati pada tanggal 20 April 2015 di acara Anggoro Kasih di Taman Mini Indonesia Indah. Berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu, dan dokumentasinya ada. Dengan sangat konseptual, Ibu Dian Yeni waktu itu menyebut bahwa perempuan penghayat berada pada mata rantai terakhir diskriminasi. Itu akan saya pinjam untuk menjelaskan bahwa problem diskriminasi yang dialami oleh perempuan penghayat dalam rata-rata pengalaman setiap individu perempuan penghayat itu jauh lebih kompleks daripada problem diskriminasi yang dialami oleh laki-laki, oleh masyarakat penghayat pada umumnya. Nanti kita akan lihat. Nah, karena kompleksitas problem itu, saya di awal menyatakan bahwa gerakannya. Nah, karena itu di sesi ini, sesi pertengahan sesi pertama ini, saya akan bercerita dulu tentang bagaimana memahami feminisme arus utama. Saya siapkan 2 slide di bagian ini. Mungkin ini juga bagi teman-teman remaja, teman-teman perempuan laki-laki butuh menambah wawasan dan khasanah untuk memahami feminisme itu apa. Saya ingin katakan begini, feminisme itu bukan teori homogen. Feminisme itu variannya sangat banyak. Dilihat dari teorinya saja, dilihat dari mazhabnya saja sudah sangat banyak mazhabnya, belum lagi teorinya. Dilihat dari gelombangnya, itu nanti kita akan temukan setidaknya ada 3 gelombang. Bahkan yang kontemporer orang mulai merumuskan, orang mulai menangkap gelombang keempat. Ada 4 gelombang, tapi kita hanya akan membicarakannya dalam 3 gelombang. Tapi yang ingin saya katakan seperti yang terlihat di dalam slide yang saya buat, akar kesejarahan gerakan perempuan atau yang disebut sebagai feminisme itu hanya mewakili kesadaran, pengalaman, dan agenda gerakan kelas perempuan kelas menengah barat. Jadi kurang lebih kita akan kembali berjalan ke belakang di pertengahan abad 19 Masehi kira-kira sampai di awal abad 20 Masehi.
itu untuk menyebut gelombang pertama. Feminis itu lahir dari kesadaran para intelektual perempuan abad 19 yang merasakan betapa perempuan itu mengalami kemerosotan kualitas luar biasa, kemerosotan moral, mental, spiritual. Akibat apa? Ada dua yang selalu disebut di dalam diskusi. Satu adalah sistem kapitalisme Eropa yang semakin kokoh. Mengapa sistem ini penting? Dalam sosiologi teman-teman nanti akan tahu, sistem ini disebut-sebut yang pertama kali melakukan pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin. Jadi di masa agraris sudah terjadi, tapi tidak berlangsung masif dan sangat sistematis seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalisme. Di dalam sistem kapitalisme, pekerjaan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Pekerjaan yang berjenis kelamin laki-laki dan pekerjaan yang berjenis kelamin perempuan. Kalau ingin melacak secara domestikasi atau menempatkan perempuan dalam dapur seumur hidupnya yang sangat serius, itu ya akar kesejarahannya ya kapitalisme Eropa ini. Jadi laki-laki didistribusi keluar rumah, terlibat dalam kegiatan produksi di dalam sistem kapitalisme, dan perempuan didomestifikasi secara total di dalam kehidupan berumah tangga. Masak, maca, melayani suami dan tugas reproduksi dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah sistem patriarkisme. Ini sistem yang beriringan, awalnya ini adalah ideologi yang berbasis pada seks dan gender, yang sangat membesar-besarkan perbedaan seks, memberi tempat pada superioritas laki-laki dalam semua segmen kehidupan, dan selalu menempatkan perempuan dalam kelas kedua. Nah, di dalam himpitan dua sistem besar ini, sistem kapitalisme di satu sisi dan patriarkisme, ideologi patriarkisme di sisi lain, banyak sekali pemikir perempuan di pertengahan abad 19, bahkan di penghujung abad 18, mulai menyadari perempuan ini kok lama-kelamaan kualitasnya tidak menyerupai manusia. Manusia itu harus komplit dengan segenap kemampuan intelektual, moral, dan spiritualitasnya. Tetapi sistem kapitalisme yang bekerja dengan sangat baik di dalam struktur masyarakat Eropa itu telah mendekline, ya, telah memerosotkan kualitas perempuan pada level yang paling rendah karena kecakapannya hanya pegang alat masak, kira-kira begitu. Jadi karena pengaruh filsafat liberalisme, lalu dimulailah berbagai upaya untuk merumuskan kesadaran itu bahwa rupanya ada sistem kapitalisme yang bekerja memerosotkan kualitas perempuan, ada sistem patriarkisme yang juga sama canggihnya di dalam melabeli status perempuan sebagai makhluk kedua atau kelas kedua, yang itu secara total berdampak sangat serius di dalam ketidakadilan yang sangat termapankan di dalam pengalaman masyarakat Eropa. Nah, dimulailah satu upaya untuk melakukan pemulihan. Jadi karena berpijak dari filsafat liberalisme, bagi yang belajar filsafat sekedar selayang pandang saja, ini adalah filsafat yang menjadi pondasi sangat kokoh bagi kehidupan di Eropa secara umum, karena filsafat ini memberikan landasan yang sangat kokoh untuk mengedepankan kebebasan individu, otonomi individu, dan kesetaraan. Nah, perempuan-perempuan kelas menengah, saya sebut satu di situ, ada namanya Mary Wollstonecraft, dia berkebangsaan Inggris, dia dikaruniai kemampuan menulis, dan dia orang pertama di dalam tradisi klasik yang menuliskan tentang gugatan itu di dalam buku berjudul Vindication of Right of Woman. Buku itu sangat legendaris. Kira-kira itu buku pertama yang melakukan gugatan terhadap kapitalisme yang memerosotkan kualitas perempuan. Nah, 50 tahun, 100 tahun kemudian, sesudah akhir abad 18, lalu mengerucutlah gerakan ini menjadi gerakan yang menuntut kesetaraan bagi perempuan. Gerakan pembebasan itu agenda utamanya adalah yang utama adalah hak pilih bagi perempuan. Jadi
sekedar catatan saja, sampai di awal abad 20 Masehi, Bapak Ibu, perempuan itu belum punya hak pilih, bahkan di negara yang paling sekuler dan liberal. Perempuan itu Mungkin baru, ya. Saya stop dulu sampai di sini. Sudah 40 menit ya saya? 45 menit? 5 menit, nanti bisa dilanjut lagi. Tadi sampai pada apa tadi ya? Saya kerucutkan di bagian ini dulu. Oke, saya kerucutkan di bagian ini. Yeah. Intinya adalah kesadaran kelas menengah perempuan Eropa itu mengerucut pada tuntutan kesetaraan. Karena zaman, maka membuat prioritas. Tuntutan kesetaraannya adalah hak politik, hak pilih, hak kesetaraan dalam perkawinan, hak kepemilikan properti, dan hak pilih sebagai prioritas itu baru terwujud pada awal abad 20 Masehi. Nah, mari kita lihat struktur besarnya bahwa sejak keberangkatannya, feminisme itu lahir sebagai representasi kesadaran masyarakat Eropa dan masyarakat perempuan kelas menengah Eropa. Dan harus dicatat, abad 19 Masehi itu adalah masa kolonialisme di dunia ini. Nah, perempuan-perempuan cerdas itu sejak awal secara sengaja memang melupakan dan tidak pernah menggali problem yang dihadapi oleh banyak perempuan lain, perempuan di luar kulit putih yang mengalami masalah jauh lebih serius daripada yang mereka hadapi. Apa itu? Lapisan penundukan di dalam proyek kolonialisme yang memiskinkan, membodohkan, dan sedemikian rupa, itu memang tidak menjadi agenda gerakan perempuan dari awal kelahirannya. Kurang lebih mereka sebenarnya sedang merepresentasikan diri mereka sendiri. Itulah nanti yang akan kita lihat dalam arus atau gelombang feminisme ketiga. Tapi kita nanti akan membicarakan yang kedua dan ketiga. Kira-kira itu, Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Haul Firdaus. Untuk itu, kawan-kawan, kita akan kembali kepada materi, kepada Bapak Haul Firdaus. Silahkan untuk melanjutkan materinya. Silakan. Terima kasih, Bu Dian. Mohon Mbak Rela kita melompat ke slide berikutnya saja karena waktu terbatas. Mudah-mudahan di sesi kedua ini lebih rileks. Bapak Ibu, teman-teman muda yang saya hormati, gerakan perempuan di Eropa itu variannya menjadi jauh lebih berkembang, teori-teorinya lebih banyak, karena problem yang mereka hadapi juga semakin kompleks. Juga karena kesadaran yang pulih. Jadi orang menyadari masalahnya itu kan bermula dari kesadaran. Ini nanti juga otokritik terhadap teman-teman penghayat ya. Banyak sekali teman-teman penghayat tidak menyadari situasi diskriminasi ya karena kesadarannya sedang tidak ada di tempat, kira-kira gitu, quote unquote. Jadi orang menyadari punya problem itu pertama-tama berangkat dari kesadaran dulu. Nah, kurang lebih begitu cerita tentang gerakan perempuan di Eropa. Bermula dari kesadaran tentang kemerosotan dirinya, lalu membentuk satu agenda gerakan. Gelombang pertama itu agendanya lebih banyak diprioritaskan untuk menuntut kesamaan hak pilih dengan laki-laki. Karena sepanjang berabad-abad sebelumnya, perempuan dianggap sebagai separuh dari laki-laki dan tidak perlu diberikan hak pilih. Nah, gerakan itu tercapai di abad 19 Masehi. Akhir di peralihan abad 20 Masehi. Nah, feminisme kemudian mengundang atau mendapat dukungan dari lebih banyak para teoritisi. Karena itu, bagi yang belajar disiplin ini dalam sosiologi nanti jelas akan terbedakan mana feminisme dan mana teori feminisme. Karena yang pertama sebenarnya lebih banyak merujuk pada gerakan sosial, dan yang kedua melibatkan ilmu teori dan filsafat dalam rangka memahami struktur ketertindasan yang dialami oleh perempuan. Nah, saya ingin ingatkan pada ibu-ibu dan
rekan-rekan remaja, struktur ketertindasan dalam diri perempuan sebagaimana yang diungkap oleh pengalaman feminisme para feminis Eropa abad 19 dan 20 Masehi itu hampir berlangsung dalam seluruh elemen diri dan tubuh perempuan. Seperti yang akan kita saksikan dalam gelombang kedua. Dinamai gelombang kedua karena agenda gerakan perempuan itu sudah mulai luas. Bukan hanya pada hak pilih, bukan hanya pada kesetaraan dalam perkawinan, hak kepemilikan properti, tapi juga tuntutan atas kesetaraan dalam semua dimensi sosial. Nah, bersamaan dengan itu, lahir pula banyak teori yang ingin membedah bagaimana struktur yang membuat perempuan itu selalu menjadi subordinat, selalu terpinggirkan. Para ahli menandai gelombang kedua itu dengan slogan penting yang diperkenalkan oleh seorang aktivis dan penulis namanya Carol Hennis. Jadi waktu itu ada slogan begini, the personal is political. Yang personal itu adalah politik. Kurang lebih maknanya situasi diskriminasi yang dialami perempuan itu bisa personal, tapi personal itu bermakna politik karena tidak ada lagi problem yang dihadapi oleh perempuan sebagai problem individu, tapi sudah merupakan problem sosial. Misalnya saya contohkan saja, dahulu kala di tahun-tahun 80-an, 90-an, kekerasan domestik, bila ada suami memukul istrinya dan seterusnya, atau kekerasan yang terjadi di ruang domestik dalam ragam bentuknya, itu seringkali didiamkan oleh masyarakat karena dianggap itu sebagai urusan personal, itu urusannya pribadi mereka. Nah, di dalam kacamata feminis nggak bisa, karena yang personal itu adalah politis. Karena itu gerakan perempuan di Indonesia misalnya juga sukses menjadikan kekerasan domestik itu sebagai pelanggaran pidana dan tidak lagi menjadi urusan pribadi atau keluarga. Itu salah satu kesuksesan gerakan feminis. Nah, periode kali ini melibatkan lebih banyak teori dan filsafat untuk ikut membedah problem perempuan. Salah satu yang utama adalah teorinya Karl Marx. Karl Marx itu kita tahu bahwa dia diasosiasikan dengan gerakan komunisme internasional, tapi bukan bagian ini yang diambil oleh feminisme, tapi teori-teorinya terkait dengan kesadaran manusia. Karl Marx misalnya teorinya tentang alienasi, yang penting-penting saja karena waktu kita terbatas. Itu nanti akan dipakai oleh banyak feminis untuk membicarakan tentang kesadaran perempuan. Perempuan itu seringkali tidak menyadari situasi ketertindasannya karena mengalami alienasi. Alienasi itu kurang lebih kesadaran perempuan itu diangkat atau diasingkan dari dirinya sendiri, lalu diisi kesadaran baru yang bukan kesadaran dirinya. Gitu. Sama dalam semua pengalaman kelompok minoritas dan terdiskriminasi di Indonesia, seringkali dia tidak menyunggi kesadarannya sendiri. Kalau ada satu kelompok minoritas yang tidak menyadari situasi dirinya, ketertindasannya, peminggiran yang dilakukan oleh pemerintah, itu layak dipertanyakan. Pasti bukan kesadarannya sendiri, itu pasti kesadaran negara yang sedang disunggi. Nah, Marx bukan hanya ngomong dalam konteks negara, tapi juga ideologi-ideologi kesadaran laki-laki yang disuntikkan menjadi kesadaran perempuan, sehingga betapapun perempuan mengalami domestifikasi, mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau dalam relasi-relasi heteroseksual yang lain, tidak hanya perkawinan, mengalami peminggiran sosial, selalu menjadi kelas kedua, mereka tidak merasakan itu sebagai suatu bentuk penindasan karena kesadarannya sudah diisi oleh kesadaran patriarkal atau kesadaran laki-laki. Misalnya lagi ada yang menggugat Freud. Mengapa Freud? Karena di dalam sejarah ilmu pengetahuan, Sigmund Freud itu adalah orang pertama yang menciptakan ilmu yang memahami mental manusia. Dan di dalam ilmu itu, Freud itu dengan tegas menyebut perempuan itu mengalami inferioritas karena faktor-faktor mental yang dibawanya sejak lahir. Jadi para perempuan menggugat, perempuan menjadi inferior itu bukan takdir perempuan, tapi itu dikondisikan secara sosial, kurang lebih begitu. Ketika bayi sudah disituasikan dia inferior terhadap
teman sesamanya, berbeda jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi feminisme yang melakukan gugatan bahwa takdir menjadi perempuan itu tidak inferior. Konstruk budaya manusia dan ilmu pengetahuanlah yang menciptakan inferioritas perempuan. Lalu ada lagi, itu dalam tulisan ada Simone de Beauvoir. Dia menulis buku yang sangat populer karena itu buku filsafat perempuan yang sangat penting, The Second Sex. Di dalam buku ini dia membicarakan tentang bagaimana perempuan itu seluruh definisi dirinya itu bukan dirinya sendiri yang menciptakan, tapi definisi itu diambil dari kebudayaan laki-laki, menjadi gadis, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi apa saja. Perempuan itu tidak lagi bertemu dengan eksistensi dirinya sendiri karena sebagai pribadi, sebagai pribadi dia didefinisikan oleh kebudayaan laki-laki. Ada banyak sekali aliran. Ada aliran liberal yang menonjolkan otonomi individu, ada aliran radikal yang menonjolkan analisis terhadap sistem seks dan reproduksi. Nah, di bagian ini juga zaman itu pada pertengahan abad 20 itu sudah mulai kampanye tentang pentingnya reproduksi dianggap sebagai hak perempuan. Karena dalam sejarah yang panjang kapasitas reproduksi itu milik perempuan tapi tidak pernah menjadi hak perempuan. Diambil alih oleh institusi negara, diambil alih oleh komunalitas dan lain sebagainya. Perempuan disuruh melahirkan anak banyak yang itu bukan kebutuhan sendiri, dirinya sendiri, atau perempuan dilarang melahirkan yang itu juga bukan kebutuhannya sendiri. Itu proyek negara misalnya. Proyek KB itu dianggap proyek yang memberangus hak reproduksi perempuan. Karena itu zaman itu perempuan sudah mendorong reproduksi harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu perempuan, dan akses terhadap teknologi reproduksi juga harus diambil alih oleh perempuan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah pada periode gelombang kedua ini, perempuan sudah benar-benar berhasil membongkar, menganalisis seluruh sistem yang membuatnya menjadi manusia kelas kedua di dalam berbagai segmen kehidupan. Mohon Mbak Rela di slide berikutnya karena saya ingin membuat ilustrasi ini. Kalau diikuti gelombang kedua itu kurang lebih, nah ini, kalau diikuti seluruh diri perempuan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari mental, moral, spiritual dan pribadi dirinya itu terfragmentasi sedemikian rupa, ya. Dia mengalami kemerosotan sedemikian rupa, dia mengalami penundukan sedemikian rupa oleh sistem kapitalisme di satu sisi dan sistem seks gender patriarkisme di sisi yang lain. Karena itu ada pelembagaan inferioritas mereka, perempuan hanya jadi objek eksploitasi aspek biologisnya dan kapasitas reproduksinya, sering menjadi sasaran atau objek kekerasan termasuk perkosaan dalam rumah tangga, selalu diposisikan sebagai kelas kedua di dalam semua segmen sosial ekonomi politik. Ketika dia menanggung beban ganda dalam rumah tangga pun tidak dihormati karena pekerjaannya di rumah tidak dihargai sebagai pekerjaan. Perempuan kelompok ini biasanya berpayung dalam teori namanya feminis Marxis yang menggedor-gedor kemapanan sistem pekerjaan yang terlalu memprioritaskan laki-laki dan lemahnya penghargaan terhadap pekerjaan domestik yang dikerjakan oleh perempuan. Juga perempuan selalu mendapat sosialisasi untuk menjadi kelas kedua sejak dia dilahirkan, bagaimana dia diperlakukan di keluarga, di sekolah, di masyarakat dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah di gelombang kedua ini sampai abad 20 akhir atau pertengahan abad 20, gerakan feminisme Eropa itu benar-benar membuka mata kita bahwa seluruh struktur diri perempuan, mentalnya, moral, spiritualnya, kapasitas dirinya itu benar-benar dihimpit oleh kekuatan yang membuat kesadarannya gegar dan terus-menerus mengalami penundukan. Nah, itu yang ingin disuguhkan dari gerakan perempuan gelombang kedua. Nah, saya mohon kembali lagi ke slide berikutnya, Mbak. Slide sebelumnya yang 3 gelombang itu, Mbak Rela. Jadi, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan,
Setiap ulasan ini membicarakan feminisme arus utama, maka sesungguhnya dia merujuk pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Mengapa? Karena feminisme di dua gelombang ini benar-benar merepresentasikan gerakan yang berakar pada kesadaran perempuan kelas menengah Eropa, berakar pada kebutuhan perempuan Eropa di dalam menghadapi situasi dirinya. Nah, karena itu pada episode berikutnya di penghujung abad 20 sampai 21 Masehi ada semacam titik balik di dalam gerakan feminisme sendiri, karena ada banyak sekali muncul generasi baru yang mempertanyakan teori-teori feminisme itu bisa atau tidak bisa, absah atau tidak absah, mungkin atau tidak mungkin diadaptasi di dalam kelompok-kelompok perempuan di luar kulit putih kelas menengah Eropa. Nah, faktanya yang berkembang adalah teori-teori itu tidak bisa diadaptasikan di kelompok-kelompok perempuan pribumi, di kelompok perempuan indigenous people misalnya, di kelompok perempuan kulit hitam dan berwarna, betapapun mereka hidup di Eropa atau di Amerika, itu tidak bisa diberlakukan. Karena itu lahirlah gugatan-gugatan. Misalnya di situ saya sebut ada black feminist. Black feminist itu muncul di Amerika, dipromotori oleh para aktivis, para pemikir perempuan kulit hitam yang merasa pengalaman mereka tidak pernah tertampung. Dan situasi penindasan yang mereka alami juga tidak satu kaki dengan pengalaman yang dialami oleh perempuan kulit putih. Karena itu nanti kita akan lihat di dalam titik balik ini ada banyak ragam kelompok feminis, ada yang disebut black feminis, ada poststrukturalisme, ada ekofeminis, kelompok perempuan yang menonjolkan sisi soft power-nya dalam berelasi dengan alam, memulihkan kembali kehidupan. Ada kelompok perempuan yang menamainya dengan istilah postkolonialisme, itu gerakan perempuan dari arus negara-negara pasca kolonial yang merasa punya problem sendiri yang tidak diwakili oleh gerakan gelombang kedua. Nah, di antara sekian banyak aliran itu, di antara black feminis, poststruktural, postkolonial, ada satu varian namanya indigenous feminism. Kelompok ini seharusnya satu klaster saja dengan kelompok postkolonial. Tapi sekali lagi, kelompok indigenous feminism ini juga merasa tidak nyaman karena postkolonialisme sebagai varian atau teori di dalam feminisme itu banyak didominasi oleh para teoritisi, para akademisi yang dianggap tidak memiliki pengalaman yang sekompleks yang dialami oleh perempuan indigenous atau perempuan pribumi. Karena itu lahirlah semacam teori baru yang benar-benar didesain, dirancang untuk mewakili pengalaman, untuk digunakan sebagai instrumen yang bisa membedah rumitnya problem yang dihadapi oleh perempuan pribumi. Nah, karena itu memanfaatkan sisa waktu ini, semoga ini cukup target kita. Memanfaatkan sisa waktu ini, mohon Mbak Rela kita berpindah di 2 slide berikutnya. Saya akan membuat pemaparan awal yang penting sebagai pijakan kita untuk membincang Puan Hayati sebagai bagian dari gerakan perempuan. Nah, ada dua bagian di dalam slide itu. Yang pertama adalah representasi feminisme Eropa atau feminisme arus utama. Yang kedua yang saya sebut sebagai indigenous feminisme. Seperti yang sudah saya bincang di awal, pengalaman perempuan kelas menengah Eropa itu banyak disuntiki oleh kesadaran filsafat liberalisme, dan karena itu narasi mereka adalah narasi otonomi individu. Karena narasinya otonomi individu, maka yang terpenting, agenda gerakan perempuan yang terpenting adalah memulihkan kesadaran perempuan, memulihkan hak-haknya, memulihkan kediriannya, mental spiritualitasnya. Nah, ini
sama sekali tidak bisa bertemu dengan kebanyakan kelompok perempuan, adat, tradisi, dan penghayat yang tidak pernah berpikir tentang otonomi individunya. Saya ingin contohkan begini. Tokoh-tokoh Puan Hayati, misalnya saya sebut Mbak Rela, saya sebut Mbak Sari, saya sebut Budian, saya sebut Mbak Bu Retno Lastani, seberapapun kualitas mereka di dalam memimpin komunitas atau organisasi perempuan, mereka tidak pernah berbicara atas nama individu. Jadi perempuan penghayat atau perempuan tradisi itu selalu membawa gerbongnya, membawa komunitasnya. Karena itu mereka tidak mungkin menggunakan kerangka otonomi individu sebagai gerakannya. Gitu. Membincang perempuan penghayat maupun perempuan tradisi itu adalah membincang sekumpulan orang yang bernaung dalam satu komunitas yang diikat oleh tradisi dan kesadaran tertentu, dan perempuan ada di sana sebagai representasinya atau ada sebagai bagian dari keberadaan masyarakat adat itu. Karena itu otonomi individu pasti tidak cocok, pasti tidak mix dengan kebutuhan kelompok perempuan adat atau perempuan penghayat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perempuan gerakan feminisme di Eropa itu hanya berurusan dengan sistem seks dan gender, atau disebut sebagai ideologi patriarkisme, ideologi yang terlalu membesar-besarkan faktor perbedaan jenis kelamin menjadi semacam pembedaan yang sistematis yang menempatkan perempuan selalu dalam posisi yang subordinat dan terpinggirkan. Banyak faktor tentu saja, tetapi semua analisis feminisme Eropa atau feminisme gelombang pertama dan kedua itu selalu hanya mengerucut pada faktor sistem seks dan gender yang dianggap membelenggu perempuan atau meminggirkan perempuan. Nah, hal ini berbeda kualitas persoalannya dengan yang dihadapi oleh kelompok perempuan pribumi atau perempuan adat, karena mereka semuanya memiliki akar kesejarahan berhadapan dengan kolonialisme. Kolonialisme itu kita tahu sistem yang sangat kompleks, bukan hanya proyek yang mengeruk sumber daya alam untuk diangkut di dunia pertama, tetapi juga di dalam banyak prakteknya itu melakukan genosida. Diikuti dengan berbagai pemikiran sosial budaya. Jadi dari pintu pengagamaan, perempuan penghayat atau masyarakat penghayat atau kelompok adat itu mengalami berbagai jenis pemikiran budaya, sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Dan dengan begitu masalah mereka menjadi sangat berantai. Kira-kira begitu. Jadi nanti kita bisa cek dalam kehidupan teman-teman penghayat dewasa ini, bagaimana problem KTP yang dibedakan di antara warga negara, KTP penghayat dan KTP agama saat ini, atau sebelumnya KTP yang dikosongkan, atau sebelumnya KTP yang harus berafiliasi dengan agama resmi, itu punya dampak yang panjang bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. KTP kosong di masa lalu itu membuat orang tidak bisa bekerja, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa nikah, tidak bisa ini dan itu, dan seterusnya. Peminggiran itu luar biasa terjadi, dan perempuan penghayat ada di sana. 5 menit lagi, Pak Hol. Oke. Jadi problem menghadapi satu aspek sistem seks dan gender yang dihadapi oleh perempuan kulit putih kelas menengah Eropa itu nggak sebanding dengan kompleksitas problem yang dihadapi oleh perempuan penghayat sejak masa kolonialisme dan sampai hari ini. Bagaimana
problem pengagamaan itu berdampak panjang pada seluruh dimensi kehidupannya. Itu sebagai penghayat, belum sebagai perempuan. Nah, jadi lalu muncullah apa yang disebut di dalam slide ini sebagai interseksionalitas. Jadi problem yang dihadapi oleh perempuan ada dan penghayat itu bukan hanya soal sistem seks dan gender, tetapi juga dimensi keperempuannya. Iya, seks dan gender iya, tapi akar warisan problem kolonialisme yang dilembagakan oleh negara sampai hari ini, kerasnya pengagamaan, peminggiran dalam secara sosial, ekonomi, dan budaya, lalu merawat stigma bahwa kelompok ini penganut okultisme, kafir, sesat, dan seterusnya dilembagakan, itu menciptakan inferioritas sosial. Belum lagi juga sebagai perempuan, mereka juga terus-menerus mengalami inferiorisasi dan mengalami subordinasi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagai penghayat itu sudah problemnya berlapis-lapis, sebagai perempuan berlapis-lapis juga. Ini yang kemudian faktor yang membuat diskriminasi dan ketertindasan itu menjadi jauh lebih kompleks dan tidak pernah satu kelas, tidak pernah satu level dengan apa yang dihadapi oleh perempuan kelas menengah Eropa. Karena itu solusi yang mereka tawarkan juga tidak akan bisa digunakan oleh kelompok perempuan adat dan penghayat. Nah, yang terpenting adalah karena ambisinya dan kepercayaan dirinya, gerakan feminisme arus utama itu selalu menganggap problem perempuan sedunia itu sama, akarnya sama. Nah, feminisme indigenous atau indigenous feminisme itu menyanggah, nggak sama problemnya. Kami ini menghadapi problem yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah dihadapi oleh perempuan Eropa abad 19 dan 20 Masehi. Karena itu, kalau ada skema gerakan, maka selalu yang muncul adalah narasi prioritas. Misalnya begini, kalau perempuan penghayat disuruh memilih antara otonomi individu dengan kelestarian komunitas, yang saat ini nanti saya akan menunjukkan dalam berbagai forum diskusi terbatas dengan berbagai kelompok penghayat di Jawa Timur, saya merumuskan misalnya yang paling prioritas dihadapi oleh perempuan penghayat adalah revitalisasi komunitas dari ancaman kepunahan misalnya. Nah, milih mana? Di antara otonomi individu atau menjadi bagian untuk merevitalisasi komunitas, melestarikan komunitas dari ancaman kepunahan. Enggak banding problemnya. Jadi menurut saya, perempuan penghayat dalam situasi ini memiliki problem yang berlapis-lapis, berakar dari diskriminasi yang dilembagakan sejak masa kolonial karena alasan agama keyakinan, lalu punya dampak pada dimensi kehidupan yang lebih luas. Situasi itu, diskriminasi itu juga berakar dari struktur patriarkisme yang masih begitu melembaga di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan komunitas, di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang dalam gambaran saya, perempuan penghayat itu berada dalam situasi yang paling terjepit dari berbagai struktur penindasan yang ada di ruang sosial. Karena itu sudah selayaknya Puan Hayati sebagai representasi indigenous people dan sebagai lembaga payung organisasi perempuan penghayat harus merumuskan satu strategi gerakan yang berbeda. Saya juga bisa berbicara kalau di sini ada teman-teman aktivis perempuan, dalam tema apa dan dalam momen apa sesungguhnya kelompok indigenous women seperti Puan Hayati itu bisa bertemu dengan kalangan feminis. Mereka berbicara atas nama dirinya sendiri, kalau datang juga berbicara dengan konsep-konsepnya sendiri, dan sama sekali tidak menyediakan instrumen sarana kesabaran yang lebih untuk membaca indigenous women atau kelompok ini dengan segudang sekompleks masalah yang dihadapinya. Karena itu menurut saya, karena inisiatif itu tidak lahir dari luar, saya kira saya sangat mengapresiasi acara ini karena ini pondasi yang penting untuk membangun satu kesadaran baru, membangun gerakan perempuan yang keluar dari hegemoni feminisme arus utama yang sama sekali tidak mengerti kompleksitas problem yang
dihadapi oleh perempuan penghayat. Berbagai halnya masih bisa kita diskusikan nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hol. Kawan-kawan yang saya hormati, rupanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kantong panitia, tetapi mungkin hari ini tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan, hanya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber karena waktu kita terbatas, hanya 30 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Maka ada beberapa pilihan-pilihan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Namun pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan nanti bisa dijawab di kesempatan kedua ataupun di kesempatan ketiga. Saya rasa seperti itu, dan ini Pak Hol, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami catat. Yang pertama adalah dari Bapak Fahrudin Ali Sabri. Bagaimana resistensi perempuan penghayat dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh negara? Kemudian yang kedua adalah dari Bu Juleka. Bagaimana masalah gender di Indonesia ini sebelum pada masa kolonial? Ini bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya Mbak Feby, mungkin ada ketersambungannya. Mbak Feby Lestari Supriyono menanyakan, sejak kapan terjadi segregasi terhadap perempuan yang dimulai di Nusantara? Sedangkan dalam kepemimpinan wanita atau perempuan-perempuan leluhur kita seperti Ratu Sima, Tribuana Tunggadewi, Gayatri, dan tokoh-tokoh lainnya, tentunya mereka adalah pemimpin yang hebat dengan kedudukannya sebagai wanita dan sejajar dengan laki-laki. Itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan keduanya adalah bagaimana membangun indigenous woman di Indonesia agar memiliki percaya diri dan kesadaran akan hak dan kewajiban serta memiliki kesejajaran dengan kaum laki-laki. Dan yang terakhir, bagaimana, ini pertanyaan dari Bu Rohani, bagaimana mendobrak patriarki yang sudah terlanjur melekat pada perempuan, sehingga perempuan sadar akan feminisme baik untuk dirinya dan manusia pada umumnya. Yang terakhir, mungkin ini dari Bengkulu, yang disampaikan oleh Pak Ahmad, bagaimanakah konsep feminisme dalam masyarakat adat dan bagaimana bentuk implementasinya? Oke, mungkin bisa dijawab dulu Pak Ahol. Banyak sekali pertanyaannya, saya tidak mendapat konfirmasi via WA, jadi agak susah Ya. Baik, untuk dijawab dulu mungkin dari pertanyaan Pak Fahrudin Ali Sabri, bagaimana resistensi perempuan penghayat dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh negara. Dan kemudian pertanyaannya Bu Juleka yang berurutan dengan Bu Feby Lestari, bagaimana masalah gender sebelum masa kolonial disambung dengan bagaimana kesetaraan wanita ini. Tapi lalu saya membuat satu tulisan reflektif dan saya perbandingkan dengan berbagai hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman Indonesianis terhadap kebijakan pengagamaan di Indonesia. Saya ingin menyimpulkan begini. Penghayat itu kelompok, saya harus katakan ya, saya tidak ingin kembali kepada manajemen air mata, diplomasi air mata. Kita membicarakan diskriminasi itu bukan untuk itu, tapi untuk suatu strategi ke depan yang lebih baik. Tapi harus dikatakan bahwa kelompok penghayat itu salah satu kelompok yang paling rentan di Indonesia, karena sepanjang sejarah Republik, kelompok ini mengalami diskriminasi. Seluruh cerita Republik Indonesia itu salah satunya adalah cerita tentang diskriminasi penghayat. Bahkan cerita itu sudah dimulai sejak masa kolonialisme. Nah, semua rezim bersifat diskriminatif terhadap penghayat. Pernah ada masa berkembang
ada bunga, seakan bunga itu seolah-olah mau berkembang, itu pada periode tahun 1955-1965, ketika para tokoh penghayat zaman itu hasil mengkonsolidasi berbagai organisasi penghayat dan berhimpun dalam satu wadah Badan Kongres Kebatinan Indonesia BKKI. Namun usianya hanya berlangsung 10 tahun sebelum arus politik aliran di Indonesia mengalami pengerasan dan terjadi tragedi kemanusiaan tahun 65. Sesudah periode itu, praktis seluruh kebijakan rekognisi yang dikembangkan oleh negara adalah kebijakan diskriminatif. Akarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Di sana di bagian penjelasan undang-undang tersebut secara tegas kebijakan itu dialamatkan untuk restriksi terhadap penghayat, pembatasan terhadap penghayat. Dan itu secara tidak langsung merupakan pijakan bagi politik agama resmi di Indonesia yang hanya mengakui 5 atau 6 agama saja. Nah, dalam periode yang panjang ada pasang surut memang, tapi pasang surutnya pasang surut diskriminasi. Ada TAP MPR yang menegaskan tentang kesetaraan agama dan kebatinan. Tapi lalu segera diikuti dengan TAP MPR lain yang memaksa penghayat dikembalikan kepada agama induk sejak tahun 88 sampai hari ini sebenarnya. Nah, sejarah penghayat di dalam 75 tahun terakhir adalah sejarah diskriminasi. Saya ingin bercerita pada satu segmen yang penting ketika diskriminasi itu sangat masif dan membuat peminggiran yang tidak ada habisnya dalam tata kehidupan penghayat di Indonesia. Orang bertanya, banyak kan Presiden RI itu yang punya komitmen kejawen. Soeharto itu kejawen, Soekarno itu kejawen. Kita ngomong Soeharto itu kejawen. Nah, orang salah rupanya. Saya misalnya kalau kita baca Wycliffe mengislamkan buku dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam versi Indonesia, mengislamkan Jawa misalnya, atau kita baca hasil penelitiannya Lipi yang kemudian dibukukan menjadi buku, saya lupa judulnya. Tapi prinsipnya begini. Soeharto itu menerapkan kebijakan keagamaan yang sama persis dengan pemerintah kolonial. Tidak punya komitmen apapun terhadap agama ataupun kelompok kepercayaan. Komitmennya ya terhadap kekuasaannya sendiri. Soeharto memang membangun citra dirinya sangat dekat dengan kultur kejawaan. Tapi itu citra diri, bukan kebijakan negara. Kebijakan negaranya tetap represif. Dan terutama Soeharto sangat akomodatif terhadap kelompok penghayat yang mengedepankan kesolehan normatif, kesolehan individu, dan sama sekali tidak berurusan dengan kehidupan sosial politik. Mengapa di zaman Orde Baru penghayat, banyak organisasi penghayat lestari dengan banyak pengikut? Karena sebenarnya paradigma yang dikembangkan oleh Orde Baru adalah paradigma kesolehan pribadi. Sejauh kelompok penghayat itu hanya disibukkan dengan peribadatannya, dengan ritual-ritualnya, tanpa memikirkan problem ketimpangan sosial, tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai bagian dari transformasi sosial, maka akan aman-aman saja. Nah, dalam periode itu banyak sekali kelompok penghayat, banyak sekali tokoh-tokohnya yang berurusan serius dengan Soeharto, bahkan pembubaran dari paradigma kesalehan normatif dan pribadi. Apa yang ingin saya katakan? Negara yang represif itu di masa lalu ingin penghayat itu menonjolkan sisi kesalehan normatif dan pribadinya. Selagi organisasi-organisasi atau individu penghayat itu bersikap saleh dan itu sifatnya pribadi, maka itu akan diakomodir, akan dilindungi oleh rezim yang sangat represif itu. Problemnya mengemuka, problem terjadi justru ketika organisasi-organisasi penghayat sudah mulai membicarakan tentang problem sosial. Kesalehan normatif yang pribadi itu ditransformasikan menjadi kesalehan sosial, maka itulah yang mengganggu kekuasaan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Sabri, bagaimana resistensi penghayat perempuan di dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan negara?
kekerasan yang dilakukan negara itu tidak selalu dalam bentuk kekerasan yang dalam bentuk pembungkaman, kekerasan yang verbal. Kekerasan yang dilakukan oleh negara itu salah satunya adalah memaksa penghayat hanya untuk soleh, untuk dirinya sendiri, itu juga kekerasan. Nah, ketika para pionir perempuan itu memutuskan gerakan perempuan itu harus juga membicarakan tentang kebangsaan, ini juga sudah paradigma perlawanan sesungguhnya di dalam situasi rezim yang menghendaki penghayat hanya menonjolkan sisi kesolehan normatif yang bersifat pribadi, personal itu. Jadi Pak Sabri, saya kira bagaimana perempuan penghayat, bagaimana resistensi perempuan penghayat dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan negara, salah satunya adalah menggeser paradigma kesolehan normatif itu menjadi kesalahan sosial. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman Puan Hayati, sudah saatnya Puan Hayati misalnya sebagai organisasi payung itu keluar, tidak hanya membicarakan kerumitan problem internal penghayat atau organisasi penghayat, tapi juga membincang tentang kebangsaan Indonesia, membincang problem eksklusivisme yang menjangkiti semua elemen bangsa. Kita harus mengambil prakarsa itu. Dengan ini perlawanan itu tidak harus selalu dengan megapun dan spanduk. Tidak harus di Monas lah perlawanan. Perlawanan menggeser paradigma itu juga perlawanan yang serius. Nah, kerja Puan Hayati atau organisasi penghayat dalam konteks ini perlawanannya adalah perlawanan paradigmatik. Nah, sejak kapan segregasi terhadap perempuan dimulai di Nusantara? Ini pertanyaan menarik, Mbak Feby. Karena banyak ahli berpendapat segregasi seks atau segregasi gender yang ada di Nusantara ini itu justru dimulai sejak masa kolonialisme. Nah, ini menarik kan? Agrarisme nenek moyang kita itu membuat laki-laki dan perempuan bekerja bersama-sama di ladang, bekerja bersama-sama di hutan. Simbol-simbol ketahanan pangan kita itu simbolnya perempuan. Jadi di masa lalu sesungguhnya perempuan adat, perempuan penghayat yang memiliki ajaran Nusantara yang berakar pada bumi Nusantara itu memiliki ruang publik yang sangat luas bagi perempuan. Nah, kolonialisme datang itu dengan mindset Eropa, lalu beririsan langsung dengan masyarakat adat dan penghayat, setidaknya dalam dua hal. Satu, di dalam peminggiran kehidupan spiritualitasnya, karena trauma Eropa, trauma pengalaman sejarah Eropa itu juga mewarnai dinamika kebijakan kolonialisme yang berkembang di negara lain. Kehidupan agama lokal, kita menyebutnya masih dengan agama lokal nggak apa-apa ya, karena istilah-istilah itu masih stigmatik semua. Kehidupan keyakinan dan agama lokal dipinggirkan sedemikian rupa, distigmatisasi sebagai penyembah setan dan lain sebagainya. Itu para ahli menyebut bahwa perempuan itu juga dicerabut dari akar spiritualitasnya yang sangat menonjol di masa lalu. Tiba-tiba perempuan itu urusannya hanya dengan dapur. Padahal kita punya banyak cerita heroik bagaimana perempuan Nusantara itu berada dalam gelanggang perang, berada memimpin secara spiritual. Itu cerita itu terus kita temukan dari zaman ke zaman. Tiba-tiba perempuan di Nusantara itu tiba-tiba urusannya hanya urusan domestik. Itu bagian dari kesuksesan proyek kolonialisme. Nah, yang kedua, karena perempuan juga dicerabut dari akar spiritualitasnya. Yang kedua, ketika segregasi kelas dimulai bersamaan dengan pengenalan sistem industri di negara jajahan, maka distribusi maksimal laki-laki di dunia kerja dan perempuan di dunia domestik itu juga mencerabut basis sosial ekonomi perempuan. Jadi dalam ratusan tahun lamanya, perempuan Nusantara itu setidaknya dicerabut dari dua hal. Dari akar spiritualitasnya, dari akar kehidupan sosial ekonominya. Nah, karena itu, kalau mau dikatakan sejak kapan segregasi itu sangat sistematis dan sangat masif, ya sejak masa kolonial. Karena pada periode-periode sebelumnya,
dari zaman ke zaman kita mendapati figur-figur perempuan, sosok-sosok spiritualis perempuan yang memimpin komunitasnya masing-masing. Entah itu datang dari zaman masa kerajaan Islam atau masa sebelumnya. Benar bahwa kita punya sosok Ratu Sima yang sangat terkenal, sangat melegenda, Tribuana, kita bahkan punya sosok spiritualis, mentor politik bagi dua raja Jawa yang sangat terkenal, Gayatri Rajapatni. Kami yang di Tulungagung itu selalu mengasosiasikan tokoh ini adalah simbol bagi ajaran suci Bhinneka Tunggal Ika karena beliau yang merumuskannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendek kata kolonialisme itu menciptakan berbagai jenis kemerosotan sosial, salah satunya adalah kemerosotan moral, intelektual, kapasitas perempuan, karena dicerabut dari akar spiritualitasnya, juga dicerabut dari akar sosial, ekonomi, politiknya. Jadi konsep feminis dalam masyarakat adat dan bagaimana konsepnya? Konsep feminis bagi masyarakat adat, seperti pertanyaan Mas Ahmad Bengkulu, bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, konsep feminis itu harus berakar dari kesejarahan perempuan adat sendiri yang mewarisi problem kolonialisme, sebagiannya belum selesai sampai hari ini, tidak bisa menonjolkan otonomi individu, karena otonomi individu itu tidak pernah ada dalam kesejarahan kita. Kesejarahan kita itu adalah komunalisme, komunalitas. Perempuan penghayat itu selalu hadir atas nama organisasi komunal, paguyubannya masing-masing. Karena itu tidak mungkin figur-figur sentral gerakan Puan Hayati itu dipimpin oleh orang yang memikirkan dirinya sendiri, nggak mungkin. Bu Dian itu jelas membawa gerbongnya, Bu Rela itu jelas membawa gerbongnya. Ketika dia hadir di ruang publik, dia dengan segenap baju kebesaran adat paguyuban organisasi yang dimiliki. Dan karena itu kesetaraan paripurna yang dia bayangkan bukanlah kesetaraan gender dalam pengertian perempuan atau gerakan feminisme barat. Kesetaraan gender yang dia bayangkan itu memiliki dampak yang besar bagi pelestarian adat dan tradisi tempat dia tumbuh dan hidup. Nah, mohon maaf sebetulnya saya dalam penjelasan seperti ini kita menjadi tahu sebenarnya perjuangan emansipasi yang dibawa oleh Ibu Kartini kita itu sedang mewakili siapa. Itu mengapa dalam perdebatan yang panjang saya seringkali bilang Kak Kartini sama sekali tidak mewakili komunitas perempuan pribumi manapun di dalam perjuangan emansipasinya. Karena semangat korespondensinya dengan teman-temannya yang sebagian besar adalah pionir gerakan liberalisme di Eropa, di Belanda, itu berdampak panjang pada narasi utama yang diperjuangkan Kartini. Apa? Otonomi individu, kebebasan individu. Nah, di bagian ini saya mohon maaf dan memang harus saya katakan bahwa akar kesejarahan gerakan perempuan di Indonesia itu sangat Eropa sentris dan itu harus dievaluasi oleh gerakan masyarakat adat, oleh perempuan adat seperti yang kita lakukan ini. Seberapapun pahitnya, sejarah itu tetap harus diakui sebagai sejarah. Di dalam situasi pemerintah, di dalam situasi menghadapi representativitas kolonialisme Belanda yang sedang menjalankan proyek ambisius namanya kerja paksa, kebanyakan perempuan itu tidak punya narasi tentang kesetaraan. Kebanyakan perempuan narasinya adalah hidup dan mati, mempertahankan keluarganya, mempertahankan tradisinya yang dijarah, dipinggirkan oleh penjajah. Kalau ada perempuan di zaman itu yang membicarakan tentang emansipasi, itu pasti tidak lahir dari akar kesejarahan perempuan pribumi, tapi mengimplan dari kesadaran perempuan lain dari hasil korespondensi. Tapi apapun, menurut saya Kartini tetap berkontribusi menjadi bagian dari perjuangan perempuan Indonesia. Hanya apabila di dalam proses sejarah
harus dievaluasi, tidak mewakili perempuan pribumi atau tidak mewakili kebanyakan perempuan pribumi, maka memang harus dikatakan seperti itu, kira-kira begitu. Jadi kerucutnya begini, Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini penting untuk seri kedua dan ketiga yang akan datang. Berikutnya kita akan lebih banyak membicarakan tentang topografi problem perempuan penghayat bila dilihat dengan pendekatan feminisme masyarakat adat atau indigenous feminism itu. Karena nanti kita akan melihat bagaimana problem itu memiliki akar yang panjang dengan kehidupan kolonialisme, juga mata rantainya sangat panjang, juga melibatkan berbagai faktor yang bersifat interseksional. Jadi gerakan feminisme atau gerakan perempuan yang dipromosikan oleh Puan Hayati pada dirinya sendiri harus mampu menjadi sarana membantu lebih banyak perempuan untuk bisa melihat dirinya, membaca kompleksitas problem yang dihadapinya, lalu juga membantu merumuskan agenda prioritas. Di antara setumpuk masalah itu, apa yang paling mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu? Nah, nanti kita akan share juga hasil diskusi dengan sejumlah komunitas perempuan yang sudah saya dokumentasi sedemikian rupa di pertemuan kedua dan ketiga. Saya kira itu jawaban saya, Bu Dian dan Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi saya ingin katakan bahwa ini ikhtiar yang sangat penting untuk membangun satu tradisi baru, gerakan perempuan yang mengakar pada akar kesejarahan, adat dan tradisi, sistem agama dan kepercayaan yang tumbuh di bumi Nusantara ini. Namanya indigenous feminism, lalu kita gunakan sebagai model untuk sebagai pijakan, alat, analisis, dan instrumen untuk mencari jalan keluar, menyusun narasi prioritas gerakan perempuan penghayat. Puan Hayati Nasional. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Firdaus yang sudah membawakan materi pada sesi pertama pertemuan kita dalam sekolah virtual untuk studi gender dan analisa feminisme.